Rejection terjadi saat Bitcoin menyentuh level 28.600. Apakah ini akan menjadi bull trap dan liquidity sweep dari bigger player? Atau ini memang koreksi wajar sebelum Bitcoin melanjutkan sesi rally-nya? Nah, pada kesempatan kali ini, Uang Receh akan membahas hal tersebut dan Uang Receh juga punya quick update untuk Ethereum. Melihat dari pergerakan harga kemarin, Ethereum juga sudah achieve level resisten di sekitaran area 1730. Buat kalian yang penasaran, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya, buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa, nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Kita mulai pembahasan kali ini dengan Bitcoin price action time frame daily. Penguatan yang terjadi sejak tanggal 28 September berhasil membuat Bitcoin break beberapa level yang cukup penting, terutama di sekitaran area 27.500. Dan tentu saja teman-teman, hal itu pasti akan memancing retail untuk berpikir FOMO karena Bitcoin sudah break terhadap salah satu level yang cukup penting. Dan tentunya mereka mulai entry ke market dengan harapan Bitcoin akan segera naik lagi dan tentunya reclaim area 30.000. Tapi yang terjadi adalah penguatan hanya menyentuh ke level 28.600 dan mendapatkan rejection yang masif dari arah 28.600. Kalau kita extend ke samping, sebenarnya level 28.600 merupakan level SNR dari pergerakan sebelumnya. Dan ini merupakan hal wajar kalau menurut Uang Receh, Bitcoin mendapatkan reaksi dari sekitaran area tersebut. Ditambah lagi, kalau kita menggunakan Fibonacci dari swing high, kita tarik ke swing low, sebenarnya untuk koreksi Bitcoin itu tepat berada di sekitaran Fibo 0,5. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita, apakah ini koreksi wajar Bitcoin sebelum lanjut naik? Artinya Bitcoin akan ada satu kali retest, terutama ke level SNR sebelumnya yang sudah di break, yaitu di posisi 27.500. Dan after itu kembali naik. Atau ini memang adalah exit liquidity dari big fund atau bigger player, yang justru berarti akan ada koreksi lebih jauh after Bitcoin bisa break dari level 27.500. Mengingat dua skenario tersebut sebenarnya masih cukup kuat. Lantas bagaimana cara kita untuk follow the market? Yang harus kita konfirmasikan adalah tren mana yang sedang berlangsung dan di mana key level penting dari tren tersebut. Jika bullish kembali dominan, key level penting yang tidak boleh patah adalah struktur higher high dan higher low Bitcoin yang terbentuk sejak bulan Januari. Dan sampai saat ini meskipun slightly lebih tipis, kita belum berhasil break dari area tersebut. Dan ini bisa kita simpulkan, key level major menurut Uang Receh itu berada di titik 24.800. Jika key level ini terbreak, ada kemungkinan dari skema bullish sekitar sejak bulan Januari akan berubah menjadi bearish, karena dalam artian kalau close candle bisa lebih rendah dari 24.800, pola reversal itu sudah mulai terbentuk. Selain itu, dalam time frame yang lebih singkat, kita perlu melihat area support di sekitaran level 27.500. Apakah area tersebut memberikan reaksi terhadap penurunan yang sudah terjadi di Bitcoin? Atau justru area ini akan dengan mudah di break ke bawah oleh Bitcoin, yang hal tersebut tentunya akan menjadi penanda awal untuk bearish kembali dominan. Nah, kedua level area tersebut menurut Uang Receh adalah key level yang penting yang harus dipertahankan jika bullish masih tetap bertahan. Untuk skema bearish di Bitcoin juga masih masuk akal kalau menurut Uang Receh, karena secara struktur sejak tanggal 14 Juli kita melihat bergerak dalam tren penurunan. Hal ini didasari karena pola lower high dan lower low itu sudah mulai terbentuk dan potensi peningkatan yang ada di posisi
kemarin itu hanya untuk mengejar ke potensi lower high-nya dari pergerakan sebelumnya, yang lower high ada di sebelah sini. Dan Bitcoin sekarang sebenarnya sedang ongoing untuk menuju another level lower low yang tentunya bisa jadi lebih rendah dari titik 24.800, dan sekaligus ini akan merusak tren panjang Bitcoin sejak Januari 2023. Skema bearish ini bisa menjadi invalid kalau Bitcoin berhasil memaintain posisinya di sekitaran level 27.500. Artinya Bitcoin naik sampai 28.600, after itu terjadi retest dan 27.500 cukup memberikan reaksi yang positif untuk pergerakan Bitcoin, sehingga after itu kita melihat Bitcoin itu naik menyentuh ke level yang cukup krusial, yaitu level dari konsolidasi terakhir di sekitaran angka 29.500. Karena ini adalah level yang cukup krusial menurut uang receh. Pada saat itu kita mendapatkan rejection yang cukup masif. Tapi di luar itu semua harus diperhatikan, ada level resisten juga yang sekarang berdiri di posisi 28.500. Jadi menurut uang receh, kalau mau follow the market, follow big fund, kita harus sabar dalam menentukan timing order yang tepat, dan tentunya konfirmasi dari price action agar tidak termakan oleh FOMO ataupun FUD. Kita lanjut ke price action Ethereum time frame daily. Target penguatan kemarin sebenarnya itu sudah tercapai pada posisi 1730 sampai 1750, dan tepat dari area tersebut datang rejection yang cukup masif sehingga membuat Ethereum itu tercipta yang namanya bearish engulfing. Nah, kalau kita ngomongin bearish engulfing, sebenarnya ini adalah isyarat yang cukup buruk untuk Ethereum itu sendiri. Artinya tekanan seller kemungkinan besar masih akan tetap berlanjut, dan posisi support yang perlu kita pantau teman-teman untuk Ethereum sebenarnya berada di titik SNR sebelumnya, berada di kisaran 1620 sampai 1644 teman-teman. Tapi di luar itu semua, jika rejection itu ternyata datang dengan cukup masif atau impulsif, kita perlu geser ke bagian bawah lagi untuk mengecek atau untuk waspada di sekitaran level area 1400 sampai 1420, karena level-level tersebut itu cukup krusial dan harusnya mampu mempertahankan pergerakan Ethereum. Selain itu teman-teman, pergerakan kemarin sebenarnya retest juga ke exponential moving average 21 yang sekarang itu berubah menjadi support fleksibel dari Ethereum. Untuk melihat Ethereum itu kembali bullish, titik resisten yang perlu dipantau adalah level 1730 sampai 1750. Dua kali kita terreject dari area sini, artinya ini masih cukup diminati oleh seller dalam melakukan aksi profit taking. Selain itu, key level yang menurut uang receh penting sekali untuk melihat Ethereum benar-benar bullish adalah dia harus reclaim ke area konsolidasi terakhir yang berada di sekitaran level 1830 sampai 1850. Dilihat dari market structure sejak tanggal 14 Juli sebenarnya seller sedang mengontrol pergerakan karena terbentuknya lower low dan lower high sequence, dan selagi Ether itu belum mampu break terutama ke level bullish dominan di sekitaran 1830 sampai 1850, uang receh rasa Ether akan belum sanggup untuk break tren yang sudah ada, dan uang receh akan tetap berpandangan bahwa penguatan yang terjadi pada kemarin itu hanya sekedar untuk mencari potensi lower high-nya, dan justru after itu Ether akan segera menuju ke titik lower low-nya. Dan ada indikasi lain menurut uang receh, yaitu terbentuknya double top di Ethereum. Satu terbentuk di tanggal 29 dan satunya terbentuk di sekitaran tanggal 1 Oktober. Dan ini bukan pertanda bagus teman-teman untuk Ethereum itu sendiri. Artinya sebenarnya strong bearish masih terjadi di Ethereum. Ada satu tambahan lagi untuk Ethereum, ternyata diam-diam pihak developer sudah menyiapkan upgrade terbaru yang dinamakan EIP 7503, dan katanya kelebihannya antara lain adalah keamanan jaringan yang lebih bagus, privasi yang lebih tinggi, dan bisa
transfer Ethereum itu dengan pribadi teman-teman. Hal ini disampaikan pada saat summit komunitas yang dinamai ACDE 171. Berkaca dari suksesnya upgrade canggih, pada saat itu harga Ether terbang ke 2100. Ada kemungkinan kalau ini sukses, Ether juga akan mengalami apresiasi harga. Tapi testnet atau mainnetnya kapan masih belum ada info yang pasti atau info resminya. Jadi mari kita tunggu apa yang akan terjadi dengan Ether selanjutnya, terutama kejutan dari pihak developer. Sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik bisa dibantu tekan tombol like, share, dan feel free untuk berkomentar jika kalian itu punya pendapat yang berbeda. Thanks for watching till the end. See you on the next video.